Contoh kayak gini ya. Aku pernah punya murid sudah 2 tahun sama aku. 2 tahun ini selama setiap hari aku ngeliat kerjanya seperti apa. Aku udah lihat patahnya di mana. Aku udah lihat dia bagusnya di mana. Aku udah lihat seperti apa dia menghadapi satu masalah. Aku udah lihat dia bagaimana cara dia belajar dan seterusnya. Ketika dia mau nikah, dia bawa aku. Aku bilang, anak ini udah 2 tahun sama aku. Dan aku tahu bahwasanya dia nggak mungkin akan berbuat kasar sama anak ibu. Maka kalau ibu percaya aku percaya anak ini. Itu terjadi di zaman para sahabat tuh. Yeah. Jadi ketika ada seorang sahabat nama Abu Darda, dia lagi diminta untuk menikahkan seorang sahabat, Salman Al Farisi namanya. Kalau nggak salah ya, nanti kalau salah dikoreksi. Salman ini minta, Abu Darda, aku lagi suka dengan seorang cewek nih. Oh ya, gimana? Ya ini keluarganya ini, kan mereka kenal sama kamu. Mau nggak anterin aku ke sana? Untuk terus aku nikah sama perempuan ini supaya jaminin aku loh gitu, maksudnya kamu ngomong baik lah tentang aku gitu, adifikasi lah gitu. Nah di saat anterin sama Abu Darda. Sampai di sana, oh sebentar ya, kami diskusi dulu sama anaknya. Terus anaknya bilang apa? Aku maunya sama Abu Darda. Pusing dah tuh. Langsung akhirnya udah dipersiapkan mas kawinnya, langsung dikasih ke Abu Darda, dinikahkan sama temennya. Karena akhirnya ya, jadi akhirnya jangan bawa yang sudah lebih terkenal daripada kamu kan gitu ya, maksudnya. Maksudnya sesuatu ya, tapi itu kondisi ya. Nah, maksudnya kalau kita melihat semua itu adalah inilah pentingnya orang ketiga, karena dia tahu apa yang tidak diketahui oleh perempuan ini. Nih ada cerita buruk. Bisa jadi yang nonton ini adalah yang ngalamin cerita ini. Tapi aku pernah dapat satu cerita, ada orang menikah, ini bapaknya baik banget, sangat baik banget. Nah ketika bapaknya dibaik banget, dia fit and proper test mas, tentang laki-laki yang mau nikah anak perempuannya. Karena dia sayang banget sama anak perempuannya. Dia ajak pergi umroh. Dia lakukan semua SOP yang harus dia lakukan sebagai seorang ayah. Dia tanya pada anak ini, dia ajak ngobrol, dia ngabisin waktu bersama anak ini. Dan tidak sama anak perempuannya, berdua aja sama anak ini, fit and proper test sebagai orang tua. Di hari terakhir, akhirnya dinikahkan. Beberapa bulan kemudian, datang ke aku, lalu bilang bahwasanya anak ini bermasalah. Setelah aku ajak ngobrol, anak ini ISIS. Ya udah, rekomendasi langsung pisah. Wow, gak kelihatan tuh. Gak kelihatan. Kenapa? Karena mungkin bapaknya cuma mengetahui beberapa hal yang bersifat yang dia tahu. Tapi yang kayak gini-gini kan perlu mata yang lain. Iya. Contoh kayak gini deh. Mas sebagai seorang komika, pasti Mas lebih bisa untuk mengidentifikasi ini orang misalnya termasuk bagian mana nih. Oh ini tontonannya ini. Ini kayaknya kalau dia bilang, oh aku senang sama ini misalnya. Oh Mas sudah tahu latar belakangnya seperti apa. Sama kayak aku bisa mengidentifikasi orang-orang kayak gini. Yang mungkin gak setiap orang bisa identifikasi. Nah tapi setidaknya kita udah bisa lihat, inilah pentingnya untuk fit and proper test dengan orang ketiga yang lebih tahu anak ini sebagai penjamin ini. Itu yang membuat ta'aruf tuh jadi lebih aman sih.